Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kimia. Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai di materi baru. Hari ini kita masuk di bab laju reaksi. Nah, apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi pada reaktan atau produk setiap satuan waktu, ya. Jadi perubahan konsentrasi baik reaktan maupun produk setiap satuan waktu. Umumnya konsentrasi di sini yang digunakan adalah konsentrasi molar, sementara satuan waktu di sini yang digunakan umumnya adalah second atau detik. Nah, di grafik yang Pak Kinan tunjukkan di sini, nah ini adalah grafik perubahan konsentrasi pereaksi dan produk terhadap waktu. Nah, di sini misalnya konsentrasi, kita lihat garis yang ini adalah garis pereaksi, ya. Jadi pada keadaan waktu awal atau kita anggap waktu 0 saat mula-mula reaksi itu akan berlangsung, jumlah pereaksi itu banyak. Seiring berjalannya waktu atau semakin banyak waktunya, maka lama-kelamaan pereaksinya, konsentrasinya akan berkurang. Nah, hal ini mengapa demikian? Karena tentu saja dia bereaksi, ya. Dia menghasilkan produk, sehingga produk yang awalnya jumlahnya 0, semakin seiring bertambahnya waktu, jumlah produknya juga semakin banyak konsentrasinya. Nah, secara umum laju reaksi itu didefinisikan begini. V atau laju reaksi itu sama dengan minus dC per dt, ya. Delta C per delta T. Perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Nah, jika misalnya diketahui persamaan reaksi, ya, P plus Q ini sebagai pereaksinya menghasilkan zat namanya PQ ini sebagai produknya. Maka laju reaksi itu dapat dicari dengan 3 cara. Ya. Cara yang pertama terhadap konsentrasinya P. Karena P ini adalah pereaksi, dan di grafik ini tadi kan dikatakan konsentrasi pereaksi akan selalu turun. Maka rumusnya adalah minus delta P dibagi delta T. Demikian pula kalau kita lihat dari konsentrasinya Q. Berbeda halnya dengan kalau kita melihat konsentrasinya PQ. Ya, zat PQ ini sebagai produk ini kan selalu bertambah. Otomatis V-nya bukan lagi nilainya minus, tapi positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ke contoh soalnya. Suatu zat A dan B bereaksi menghasilkan zat namanya AB. Jika dalam waktu 10 detik, zat A yang semula memiliki konsentrasi 0,5 molar, tersisa 0,3 molar, hitunglah laju reaksi berkurangnya zat A dalam reaksi tersebut. Oke. Kita ingat tadi, ya, laju reaksi itu sama dengan min dC per dt. Di sini spesifik sudah, yaitu konsentrasinya A. Jadi delta konsentrasi A dibagi delta waktu. Ya, kenapa kok minus? Karena yang ditanyakan adalah zat A. Zat A di sini sebagai bereaksi, maka nilainya minus. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan angkanya. dA atau delta konsentrasi A itu adalah konsentrasi sesudah reaksi atau yang tersisa, yaitu 0,3 dikurangi konsentrasi mula-mula yaitu 0,5 dibagi delta T. Ya, waktunya berapa? Di sini dikatakan 10 detik. Maka akan menjadi minus min 0,2 molar dibagi 10 detik. Minus dengan minus jadi plus. Kemudian 0,2 dibagi 10 sama dengan 0,02 molar per detik. Jadi laju reaksi berkurangnya zat A terhadap atau
pada reaksi tersebut adalah 0,02 molar per detik. Oke, selanjutnya persamaan laju reaksi. Apa sih persamaan laju reaksi itu? Ya, laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal dari setiap zat dipangkatkan orde reaksinya. Nah, misalnya Pak Kinan punya persamaan reaksi seperti ini. Nah, ini cara membacanya begini ya. Zat A dengan koefisien A bereaksi dengan zat B yang memiliki koefisien B menjadi C yang koefisiennya C kecil dan D yang koefisiennya D kecil. Ya. Laju reaksinya dapat dirumuskan demikian. V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Nah, dengan keterangan V-nya itu adalah laju reaksi, K-nya itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian A dan B masing-masing itu adalah konsentrasi zat, dan M serta N itu adalah orde reaksi. Yang M itu adalah orde reaksinya terhadap zat A, yang N itu adalah orde reaksinya terhadap B. Ya, jika dijumlah M dan N itu namanya orde reaksi total. Ingat, M dan N ini adalah orde reaksi. Jadi dia dipangkatkan orde reaksi, bukan koefisien dari zat A maupun zat B. Nah, orde reaksi ini nanti nyarinya dari mana? Nah, oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan berikut. Ya. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi ditemukan sebagai berikut. Nah, data ini biasanya merupakan data dari hasil percobaan. Jadi kalau konsentrasinya A sekian, B sekian, maka diperoleh laju sekian dan seterusnya. Nah, tentukanlah A orde reaksi total, B persamaan laju reaksinya, dan C harga tetapan laju reaksi. Oke, sekarang kita ke pembahasan soalnya. Nah, tadi di soal itu kan kita punya 3 poin pertanyaan. Yang pertama, menentukan orde reaksi total. Dalam penentuan orde reaksi, kita menggunakan perbandingan persamaan laju reaksi. Ya, dengan ketentuan jika mencari orde reaksinya zat A, maka kita milih untuk membandingkan percobaan yang konsentrasi zat temannya atau dalam hal ini adalah zat B-nya itu sama. Demikian pula sebaliknya. Dan ingat, di awal tadi sudah pernah disampaikan Pak Kinan, orde reaksi total adalah orde reaksi zat A atau tadi simbolnya M ditambah orde reaksinya B, simbolnya tadi N. Nah, oke, kita menentukan orde reaksi A terlebih dahulu. Di sini Pak Kinan memilih untuk membandingkan percobaan kedua dan ke-1. Nah, nulisnya begini. V2 ya, sama dengan K dikali A2 pangkat M dikali B2 pangkat N. Ya, awalnya kan begini kan, 2 dan 1. Nah, karena hukum komutatif dari kimia, maksudnya hukum komutatif dari matematika, ini boleh ditulis demikian. V2 banding V1 sama dengan K dibanding K. Loh, Pak Kinan, K-nya kok nggak ada angkanya? Yang lainnya kok ada angkanya? Nah, K itu adalah tetapan. Jadi baik di reaksi yang pertama, kedua, ketiga, itu nilainya tetap. Karena nilainya tetap, nggak perlu ditulis K ke-1, kedua, dan seterusnya. Kecuali laju reaksinya, konsentrasinya, ini kan percobaan pertama dan kedua nilainya berbeda. Maka kita beri keterangan demikian. Oke, ingat ya. Membandingkan percobaan kedua dibanding percobaan pertama. Kemudian kita masukkan nilainya. Laju reaksi pada kedua itu nilainya 16 ya, dibanding 4. Nah, nilai K-nya kita kan tidak tahu ya. Itu sudah kita biarkan K per K gini aja. Nah, kemudian 0,2 per 0,1 pangkat M. Kemudian yang B, ya ini kan yang saya pilih karena mencari A, berarti saya pilih B yang sama. Di sini sama-sama 0,1. Ingat, K per K ya, kan nilainya sama berarti
1 nilainya, maka dia habis. Nah, demikian pula dengan ini, 0,1 dibagi 0,1. Jawabannya berapa? 1, habis. Ya. Lupa ini kan masih ada pangkatnya. Ingat pangkat berapapun. Ya. Sorry maksud saya, bilangan 1 dipangkatkan berapapun, nilainya juga tetap 1. Jadi ini bisa kita anggap habis, ini juga habis. Maka nilainya jadi demikian. Ya. 16/4 itu 2. 0,2/1 itu 2 pangkat M. Ya. 2 pangkat berapa sama dengan 4? Yaitu 2 pangkat 2. Jadi nilai M adalah 2. Nah, sekarang kita menentukan order reaksinya B. Di sini Pak Kinan membandingkan percobaan ketiga dan ke-1 ya. Sama seperti yang A tadi. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Di sini saya mendapatkan ini angka konsentrasi A yang sama. Sehingga demikian. 12/4 itu 3. 0,3 dibagi 0,1 itu 3 pangkat N. Sehingga N-nya itu diketahui sama dengan 1. Oke. Kemudian menentukan order totalnya berarti tadi kan order total adalah order reaksi zat A ditambah order reaksi zat B. 2 ditambah 1. 3. Jadi, order reaksi total untuk reaksi tersebut adalah 3. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal yang B, menentukan persamaan laju reaksi. Ingat persamaan dasar laju reaksi itu kan V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Karena nilai M dan N tadi telah diperoleh dari poin A, maka tinggal kita masukkan saja. Maka V sama dengan K dikali A kuadrat, kemudian dikalikan B. Oke, yang C yang terakhir menentukan nilai tetapan laju reaksi. Nah, berdasarkan jawaban pada poin B diperoleh persamaan laju reaksinya kan demikian. Ya. V sama dengan K dikali A kuadrat kali B. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan data percobaan pertama untuk menentukan nilai K. Ingat, tidak harus percobaan ke-1. Boleh kedua, ketiga, atau mungkin kalau ada percobaan keempat dan seterusnya boleh. Ya, di sini Pak Kinan hanya mengambil contoh salah satu saja. Ya, Pak Kinan ambil yang percobaan pertama. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari rumus ini kita masukkan angka-angkanya. Percobaan pertama tadi kan V-nya 4. A-nya 0,1, B-nya juga 0,1. Nah, di sini ada pangkat 2-nya ya kita kalikan. Nah, maka K ya, karena pindah ruas ya. Jadi 4 dibagi ini 0,1 kuadrat dikali 0,1 sama dengan 4.000. Jadi harga K pada reaksi ini adalah 4.000. Nah, anak-anak, mungkin itu sedikit yang bisa Pak Kinan sampaikan di video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.